Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di kelas Kak Hena. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang menemukan konsep turunan fungsi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi menentukan konsep turunan fungsi, adapun yang harus adik-adik pahami terlebih dahulu yaitu 1. Adik-adik sudah memahami materi persamaan garis lurus dan garis singgung untuk mencari gradien. Yang kedua, adik-adik sudah bisa memahami materi tentang dua garis sejajar, dua garis tegak lurus, dan titik potong suatu garis. Dan yang terakhir yaitu adik-adik sudah bisa menguasai konsep limit fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diberikan LKS yang memuat permasalahan turunan sehingga adik-adik dapat menemukan konsep turunan fungsi. Oke adik-adik, lanjut ke materi kita tentang menentukan konsep turunan fungsi. Nah, di sini hal yang pertama kita harus ketahui adalah menemukan konsep garis sekant dan garis tangen. Nah, untuk mengetahui tentang garis sekant dan garis tangen, kita lanjut ke masalah yang ke-1 ya. Masalah 7.1 tentang seorang pemain ski. Mari kita pahami masalah berikut. Jadi di sini seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Perhatikan gambar di samping. Dari masalah tadi didapatlah permasalahan secara analitik, yaitu misalkan bahwa bukit es diasumsikan sebagai kurva. Kemudian pemain ski diasumsikan sebuah garis yang tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Dapatkah kamu tunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Dari permasalahan tadi, kita misalkan ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Kemudian papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut garis singgung. Jadi, garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Nah, bagaimana hubungan garis singgung dengan kurva? Misalkan pemain ski bergerak dari titik Q X2 dalam kurung Y2 dan melayang ke udara pada titik P X1 Y1 sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P. Semua garis yang menghubungkan titik Q dan P disebut tali busur dan garis sekant dengan gradien M PQ sama dengan delta Y per delta X sama dengan perubahan Y per perubahan X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, untuk kurva yang ini
apabila garis singgung Q sangat dekat dengan P, maka gradiennya yaitu M sama dengan limit delta X mendekati 0 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan delta X sama dengan X2 min X1. Jadi dari permasalahan yang tadi diperolehlah definisi berikut ini. Dan didapatkan dua definisi 7.1 dan 7.2. Sehingga dapat kita simpulkan sebagai definisi berikut. Misalkan fx merupakan fungsi yang terdefinisi di R. Turunan pertama dari fungsi tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dan dari nilai fungsi terhadap variabel X, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. F aksen X atau F turunan X sama dengan limit H sampai dengan 0, F dalam kurung X plus H dikurang F dalam kurung X per H. Bentuk terakhir inilah yang menjadi konsep turunan sebagai limit fungsi. Agar adik-adik lebih paham, mari kita pahami contoh berikut ini. Dari contoh 7.4, mari kita temukan aturan-aturan turunan suatu fungsi berdasarkan limit fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, coba sekarang adik-adik amati dan bandingkan proses penyelesaian turunan dengan menggunakan limit fungsi berikut pada contoh 7.4. Dari keempat soal tadi, kira-kira adik-adik kesulitan di bagian mana ya? Pasti di bagian C dan D kan? Nah, untuk memudahkan adik-adik menjawab soal seperti itu, di sini sudah ada aturan turunan suatu fungsi. Di mana misalkan f(u)v adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval i, a. Bilangan real dapat diturunkan, maka 1. Fx sama dengan a, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan ax, maka turunannya yaitu a. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya yaitu n dikali ax n min 1. Kemudian yang keempat, fx sama dengan aux, maka turunannya yaitu au aksen x. Dan begitu seterusnya. Untuk melihat pemahaman adik-adik, jadi di sini kakak cantumkan tugas matematika ya. Coba dikerjakan. Nah, di sini carilah turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dalam kurung 4x plus 5. Nah, tenang-tenang. Di sini kakak sudah menyelesaikan, sudah menaruh langkah-langkah dalam menyelesaikannya.
Yang pertama yaitu buatlah pemisalan dalam fungsi tersebut. Yang kedua, kemudian turunkanlah dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, langkah ketiga, dapatkah kalian mengidentifikasi menggunakan aturan turunan 7.1 yang tadi ya? Nah, kemudian yang keempat, langkah-langkahnya berdasarkan langkah ketiga, lengkapilah aturan turunan tersebut dengan fungsi permasalahan soal yang di atas. Nah, yang kelima, dapatkah kalian menyelesaikan perhitungan turunan nomor 4? Dan yang terakhir, berdasarkan langkah kelima, buatlah kesimpulan dari aturan turunan tersebut. Semoga bisa dijawab ya. Oke adik-adik, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.